Oke, selamat berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Abdul Rahim. Jadi, kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal yang terkait dengan diagram lingkaran. Oke, jadi kalian bisa lihat di layar contoh pertama. Di sini ada sebuah soal dan diagram lingkaran. Di mana di soal ini diketahui bahwa jumlah seluruh pengunjung perpustakaan adalah 640 orang. Nah, ditanyakan berapa banyak pengunjung dari siswa SD, di mana kita diketahui di sini pengunjung perpustakaan itu terdiri dari siswa SD, siswa SMP, SMA, dan masyarakat umum. Nah, jadi langkah pertama ketika kita ingin mencari banyak pengunjung siswa dari SD, otomatis kita harus cari pertama dulu adalah berapa persen siswa SD yang datang berkunjung ke perpustakaan daerah. Nah, di mana kalian bisa lihat di sini bahwa siswa SMA itu sebanyak 15% dan masyarakat umum sebanyak 40%. Nah, jadi karena diagram lingkaran ini memakai persentase, karena biasanya yang digunakan adalah bentuk persentase ataupun bentuk besar sudut. Biasa dia bentuk derajat. Nah, tapi kali ini soalnya menggunakan bentuk persentase. Jadi secara keseluruhan ini adalah satu lingkaran penuh ini nilainya 100%. Jadi jika di sini diketahui siswa SMA 15%, masyarakat umum 40%, berarti siswa SD-nya adalah berapa kira-kira? Nah, tentu jika seperti ini ada dua yang tidak ada nilainya. Yang perlu kita teliti cermat melihat soal seperti ini adalah tanda siku pada diagram tersebut. Artinya tanda siku ini berarti dia adalah seperempat dari keseluruhan. Nah, jadi seperempat dari 100 itu adalah 25. Jadi otomatis persentase untuk siswa SMP itu adalah 25. Jadi untuk mencari persentase siswa SD adalah 100 dikurang 25, kurang 15, kurang 40. Nah, jadi persentasenya adalah 20%. Jadi langkah pertama yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal terkait diagram lingkaran ini adalah kita buatkan dalam bentuk perbandingan seperti ini. Nah, menurut saya cara ini lebih mudah dan bisa lebih cepat dimengerti. Nah, bisa dilihat di sini ada dua tabel yang saya buat. Nah, tabel seluruhnya artinya ini secara keseluruhan. Ini karena dia persentase berarti keseluruhan nilainya 100%. Nah, seluruhnya karena dia berbicara tentang pengunjung, berarti keseluruhan pengunjung adalah 640 orang. Nah, kemudian persentase siswa SD tadi persentasenya kita sudah cari tahu, yaitu 20%. Nah, langkah selanjutnya setelah kita buat seperti ini adalah kita selesaikan dia. Kalau biasanya ini istilahnya kali silang atau dengan cara perbandingan. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Karena ini jumlah siswa SD yang dicari, maka penyelesaiannya adalah dia 20/100 dikali 640. Dia kan modelnya seperti itu. Nanti kita akan lihat pada contoh-contoh berikutnya. Nah, ini untuk mengurangi nilainya supaya tidak terlalu besar, kita sederhanakan, masing-masing bagi 20, akhirnya menjadilah dia 1/5 dikali 640. Sehingga kita bisa dapat hasil akhirnya 1 kali 640 tetap, dibagi 5 hasilnya adalah 128 orang. Jadi jumlah pengunjung untuk siswa SD adalah 128 orang. Nah, cukup mudah bukan? Nah, kalau masih bingung, coba bisa kita beralih ke nomor berikutnya, contoh berikutnya. Nah, di sini ada sebuah diagram lingkaran yang menyajikan data penjualan jenis beras. Nah, di sini kita bisa lihat di sini jika penjualan beras jenis Mentik Wangi 50 kg, maka banyak penjualan beras jenis Rojo Lele adalah ini
seperti tadi pada soal pertama ini juga tidak diketahui. Ada dua yang tidak ada nilainya, beras wentik dengan rojo lele. Tapi sekali lagi, kecermatan kita melihat soal itu akan sangat membantu kita dalam menyelesaikan soal. Ini ada tanda siku, berarti ini adalah 1/4 dari keseluruhan. Kebetulan ini persentase, berarti 1/4 dari 100 itu adalah 25%. Jadi, kira-kira berapa di sini di rojo lele sehingga keseluruhan ini jika dijumlahkan dia akan 100%, atau boleh tadi pakai pengurangan. Boleh dipilihlah cara yang lebih mudah buat adik-adik sekalian. Di sini setelah didapat ternyata di beras rojo lele itu persentasenya adalah 20%. Sekarang setelah kita buat seperti ini, beras mentik wangi. Kenapa berbeda dari soal yang sebelumnya? Karena yang sebelumnya adalah yang diketahui adalah seluruhnya. Sedangkan di soal ini yang diketahui adalah banyak penjualan yang diketahui adalah beras mentik wangi. Jadi kita akan gunakan nilai beras mentik wangi ini untuk mencari tahu berapa banyak penjualan dari beras rojo lele. Ini setelah kita buat seperti ini beras mentik wangi persentasenya 25%. Banyak penjualannya adalah 50 kg. Untuk di kolom beras rojo lele persentasenya adalah 20%. Ini titik-titik, inilah yang mau kita cari tahu. Berapa banyak penjualan untuk beras rojo lele. Kita akan menggunakan nilai dari penjualan beras mentik wangi. Caranya cukup mudah, seperti tadi pada langkah pertama kita buat penyelesaian seperti yang tertera pada layar. Ini 20/25 dikali 50. Artinya dari contoh-contoh nanti mudah-mudahan adik-adik bisa menarik kesimpulan bahwa penyelesaian soal dengan diagram lingkaran ini ternyata cukup mudah. Ini saya pakai penyederhanaan, masing-masing dibagi 5, jadilah dia 4/5 dikali 50. Ini saya sederhanakan, 5 ini masing-masing dibagi 5, ini jadi 1, ini jadi 10, berarti sisa 4 kali 10. Jadi 40 kg. Jadi banyak penjualan beras jenis rojo lele adalah 40 kg. Sekarang kita akan beralih ke contoh terakhir. Sebelum nanti di slide terakhir saya akan memberikan satu contoh untuk digunakan sebagai bahan latihan. Jadi di sini ada penyajian diagram dari 5 jenis burung yang dilindungi. Jadi jumlah 5 jenis burung totalnya itu adalah 40 ekor. Yang diminta adalah selisih antara burung jalak, bali, dan kasuari. Sekarang bisa kalian lihat di sini. Ini kasuari sudah kita ketahui, dia ada besar simbol siku-siku, berarti dia besar sudutnya adalah 90 derajat. Jadi kalau kita buatkan dalam bentuk tabel, dia akan modelnya seperti ini. Oke, untuk jalak bali, karena ini tadi sudah diketahui 90 derajat, berarti sisa berapa besar sudut, sisa besar sudut berapa, sehingga secara keseluruhan dia jumlahnya 360. Ternyata dia adalah 108 derajat. Jadi kalau ini kita jumlahkan semua, 108 tambah 72 tambah 36 tambah 54 tambah 90, dia itu adalah 360 derajat. Ini untuk tabel kasuari. Jadi jika soalnya seperti ini, mau tidak mau kita harus cari satu persatu, kemudian nanti hasil akhirnya baru kita kurang. Nah, di sini yang ada adalah jumlah seluruhnya dengan jumlah yang ada hanya jumlah seluruh burung dengan persentase. Jadi seandainya di sini ada diketahui selisih, mungkin bisa langsung. Oke lah, kita cari satu-satu untuk burung jalak bali. Seperti tadi di awal cara penyelesaiannya.
untuk burung kesuari. Sehingga burung jalak bali diperoleh 12 ekor dan burung kesuari 10 ekor. Sehingga selisih berarti kita harus mengurang yang nilainya tertinggi dengan nilai terendah. Berarti 12 kurang 10, 2 ekor. Oke, bagaimana adik-adik sekalian? Setelah menyimak penjelasan tentang menyelesaikan soal yang terkait dengan diagram lingkaran, diharapkan adik-adik sudah, artinya kalau sudah ada pemahaman sebelumnya tentang penyelesaian soal terkait diagram lingkaran, mudah-mudahan ini bisa menambah pengalaman untuk adik-adik sekalian, sehingga ketika menemukan soal yang terkait dengan diagram lingkaran atau seperti model yang telah ditampilkan di video ini, itu bisa lebih mudah untuk diselesaikan untuk adik-adik sekalian. Oke, untuk di slide terakhir ini boleh latihan di rumah. Jadi selanjutnya ini video bisa diulang-ulang. Kalau misalnya masih butuh penjelasannya, silahkan diulang kembali. Oke, sekian dan terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mengikuti materi berikutnya dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.